Ya, ini mulai dari yang umum sampai yang sangat spesifik tadi sudah disampaikan oleh Prof. Tri, dan itu juga connected dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Noni. Baik, Ibu dan Bapak, kita punya waktu sekitar 12 menit ya untuk berdiskusi. Kami sangat berharap ada masukan atau klarifikasi dari Ibu Bapak sekalian. Silakan kalau ada. Langsung saja di-unmute, kemudian disampaikan. Andre. Ya, silakan Bu Ida, kami persilakan. Ya, mungkin sambil menunggu yang lain. Terima kasih Bu Noni sudah meluangkan waktunya. Saya juga ingin sekali mengetahui sebetulnya. Tadi kan Bu Noni mengatakan dibanding Vietnam gitu ya, kita masih tertinggal jauh. Sebetulnya kalau menurut pengalaman Bu Noni yang sudah lama di CRO, jadi CRO kalau nggak salah Contract Research Organization ya Bu Noni ya, atau Clinical Research Organization. Tadi Pak Andi soalnya jadi agak galau. Nah, intinya apakah ada faktor-faktor regulasi internal nih ya di Indonesia yang mungkin menjadikan itu satu hambatan? Ya, saya mengambil contoh misalnya masalah MTA, apakah itu juga mungkin menjadi hambatan? Yang kedua, bagaimana caranya ya supaya teman-teman baik itu di institusi pendidikan itu bisa menampilkan profil dan track record research-nya sehingga itu diketahui oleh CRO ataupun sponsor, dan itu menjadi media untuk mempromosikan bahwa oh ya di Indonesia ada banyak gitu ya pusat-pusat yang mampu melakukan clinical research ya, seperti itu klinis. Itu untuk Bu Noni. Kemudian yang Prof. Tri boleh ya satu Prof. Tri yang terkait dengan rules dan juga regulation. Kita memang menyadari bahwa untuk terlibat dalam satu multi-center study itu kadang-kadang yang menghambat memang tadi sudah ada approval dari komisi etik, misalnya komisi etiknya FKMK, UGM. Tapi kemudian di rumah sakit jejaring gitu, itu masih harus lama diproses untuk mendapatkan approval dari komisi etik yang kita juga tidak tahu misalnya itu sebetulnya bagaimana kedudukannya tadi dibandingkan misalnya komisi etik FKMK UGM. Nah ini seringkali juga menjadi ya bukan hambatan tapi proses menjadi lebih lama dan seterusnya. Ini mungkin mumpung ada teman-teman di rumah sakit jejaring AHS ini mungkin bisa kita pelajari bersama sebetulnya seperti apa rules-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Ida. Kepada Ibu Noni, kami persilakan dan nanti dilanjutkan Prof. Tri. Oke, terima kasih Dr. Ida. Tadi pertanyaannya Clinical Research Organization sama Contract Research ya. Jadi kalau secara GCP memang resminya itu Contract Research Organization, ininya singkatan dari CRO itu. Tapi memang banyak yang menyebutnya juga Clinical Research Organization gitu. Jadi mungkin interchangeably ya. Tapi kalau sesuai resminya dari GCP atau CUKB itu ya sudah Contract Research Organization gitu. Kepanjangannya dari CRO. Kemudian tadi dari kenapa kita tertinggal dari event dari Vietnam? Jadi Vietnam itu sebetulnya baru mulai ikut uji klinis global itu awal 2000 gitu. 2010 gitu baru mulai gitu. Tapi sementara kita sudah mulai sebetulnya sebelumnya. Sekarang mereka jauh melampaui kita. Kenapa alasannya? Mungkin saya bisa share dari perspektif sponsor global kali ya, sponsor uji klinis global atau multinasional. Apakah terkait dengan regulasi? Memang ya terkait regulasi.
apakah terkait MTA, sebetulnya bukan MTA-nya yang menjadi masalah gitu. Artinya beberapa negara seperti Thailand misalnya, mereka juga mensyaratkan MTA, tapi waktunya yang tidak bisa diprediksi. Artinya tadi yang sudah saya sampaikan, uji klinis, terutama uji klinis global ini, uji klinis yang dilakukan oleh sponsor industri itu mereka sangat timeline sensitif. Jadi harus cepat karena ini akan berpengaruh ke pendaftaran obat. Jadi penundaan sehari, seminggu, apalagi berbulan-bulan itu akan mempengaruhi timeline, akan mempengaruhi kapan data itu bisa diolah, kapan data itu akan bisa dimasukkan ke regulatory authority. Sehingga penundaan yang berbulan-bulan tanpa kita tahu kapan bisa disetujui, tanpa kita tahu apakah pengiriman sampel keluar itu bisa dilakukan, itu membuat ketidakpastian sehingga Indonesia jadi tidak jadi menarik lagi untuk menjadi salah satu peserta uji klinis gitu. Artinya karena ini multi center, multi country gitu. Jadi sponsor itu akan lebih memilih negara lain yang bisa memberikan timeline yang lebih pasti. Oke, kita bisa mulai dalam waktu 9 bulan misalnya, karena approval semua bisa dicapai dalam 9 bulan. Nah, kebetulan dengan MTA ini timeline-nya itu tidak pernah ada timeline yang pasti. Jadi ada yang sampai setahun lebih masih belum keluar, sehingga akhirnya Indonesia di drop, dan itu sangat artinya antara sponsor, antara CRO dan antara sponsor dan CRO itu mereka juga saling bertukar informasi gitu. Jadi bahwa Indonesia itu sulit, bahwa timeline-nya lama itu sudah dikenal gitu, menjadi stigma gitu dari sponsor. Jadi itu mungkin salah satu key reason, salah satu alasan utama kenapa Indonesia tertinggal atau tidak diikutsertakan lagi dalam uji klinis global yang multi center gitu, karena timeline yang tidak bisa diprediksi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa ada pertanyaan yang masih belum dijawab? Sudah ya? Saya kira cukup, Bu Noni. Ya, cukup ya. Terima kasih, Pak Andre. Ya. Prof. Tri, kami persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Ida. Sebenarnya tidak ada peraturan satupun yang mengatur bahwa satu komisi etik tidak diperkenankan mereview ulang hal-hal yang sudah diputuskan oleh komisi etik yang lainnya. Karena tidak ada, yang ada di Indonesia pun saat ini yang ada adalah forum komunikasi saja. Bukan berarti kalau sudah di review oleh satu komisi etik, kemudian komisi etik yang lainnya tidak boleh mereview. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa tapi pada prinsipnya antar komisi etik itu harusnya bisa saling mendukung, gitu. Artinya kalau sudah di-approve oleh komisi etik yang lain, asumsinya bahwa itu memang sudah tidak perlu tidak perlu diperiksa terlalu detail, ya, toh. Tapi itu kan juga tidak diperkenankan seperti itu, karena setiap komisi etik memiliki SOP sendiri-sendiri. Jadi yang jadi soal adalah saat ini oleh karena adanya satu kesalahpahaman barangkali ya. Kami sendiri pernah bersama-sama dengan Bu Dekan pernah beraudiensi dengan KARS, bagaimana supaya peraturan yang dipakai untuk penilaian akreditasi rumah sakit itu diterjemahkan dengan cara yang sama. Waktu itu diterjemahkan oleh beberapa sejawat dari rumah sakit itu adalah bahwa setiap rumah sakit harus memiliki komisi etik sendiri-sendiri. Padahal setelah kami waktu itu dengan Pak Yudi dan beberapa teman juga beraudiensi dengan Ketua KARS, yang ternyata yang harusnya diimplementasikan dalam SNARS itu adalah bahwa yang penting rumah sakit memiliki
sistem untuk mengontrol proses yang terjadi selama penelitian. Jadi bukan komisi etik yang ada, tapi adalah satu badan, satu unit yang dipakai untuk mensupervisi proses terjadinya penelitian yang sudah di-approve oleh komisi etik. Nah, komisi etik ini semestinya rumah sakit boleh memilih apakah rumah sakit itu punya sendiri, mendirikan sendiri, kalau memiliki human resource yang cukup, atau boleh juga berafiliasi dengan komisi etik yang sudah ada di dekatnya. Misalnya kalau di contoh bagusnya di sini adalah Rumah Sakit Sarjito. Itu menggunakan komisi etik yang sama dengan yang ada di FK. Nah, ini yang mungkin perlu ditekankan adalah hal tersebut, bahwa oleh karena ada redundancy itu menyebabkan terjadinya kemunduran proses, karena setiap kali akan melakukan penelitian di rumah sakit itu harus masuk uji kajian etik lagi. Nah, ini kadang-kadang tidak hanya implikasinya tidak hanya pada waktu, ya Dokter Ida, kadang-kadang biaya juga. Ya. Karena setiap komisi etik menetapkan tarif sendiri-sendiri dan kebetulan yang tidak ada dasarnya. Tarif itu bisa ditentukan oleh itu. Jadi dengan demikian, kalau menurut pendapat saya, memang harus ada satu kemauan politis dari setiap manajemen rumah sakit. Kalau ingin mempercepat proses penelitian, dalam hal ini adalah rumah sakit itu ingin berpartisipasi untuk memajukan pengetahuan, nanti diaplikasikan di policy, clinical practice maupun industri, maka hal-hal seperti ini harusnya diperhatikan supaya tidak terjadi. Bagaimana supaya redundancy review itu meskipun itu diperlukan barangkali, tapi tidak menyebabkan kemunduran dari proses penelitian. Dan itu tidak mudah karena memang komunikasi antar sektor, antar unit itu saya kira tidak bisa diselesaikan dengan hanya satu webinar seperti ini ya Pak Andre ya. Saya kira perlu ada satu pendekatan yang lebih nyata lagi. Matur nuwun Dr. Ida. Oke, terima kasih Prof. Tri. Ini waktu kita sudah mepet. Saya ingin tanya langsung ke Bu Noni. Bu Noni, apa pernah ya tadi timeline-nya mundur itu karena masalah ethical review gitu buat Bu Noni? Ethical review nggak pernah, Dokter Andri. Yang biasanya ya di MTA itu yang berlama. Kalau ethical, pengalaman kami nggak pernah sampai menghambat timeline. Ya. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi, silakan Ibu dan Bapak, kalau ada. Dr. Gunadi, itu ada? Oh, Dr. Gunadi, silakan. Jadi, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mungkin menyambung dari Bu Ida tadi, izin Prof. Tri dan Bu Noni. Jadi kami kemarin sempat mungkin pernah mendapatkan kesempatan penawaran uji klinis oleh salah satu perusahaan luar negeri untuk terapi gen, salah satu penyakit genetic disorder di dunia. Tapi kemudian akhirnya kesempatan itu menjadi menghilang. Karena sepertinya dengan menyampaikan syarat-syarat dari Indonesia, dari tim kami, kok kayaknya ribet ya. Terus akhirnya udah nggak bisa, kami harus selesai dalam waktu, timeline-nya sudah jelas, uji klinisnya juga udah uji klinis fase 3. Akhirnya padahal terapi gen itu satu set itu sudah sekian miliar sendiri untuk satu pasien. Akhirnya kan gelo juga ya sebetulnya ya, karena ternyata seperti yang disampaikan oleh Bu Noni tadi dan Prof. Tri mungkin, kesempatan miliaran itu hilang untuk satu pasien, padahal mungkin negara kita sangat untuk terapi gen itu masih jauh dari awang-awang ya, karena miliaran mungkin tidak tersentuh. Kardiovaskuler aja masih struggling, apalagi untuk terapi gen. Ya mungkin itu perlu perhatian stakeholder atau mengambil kebijakan. Mungkin satu itu. Kemudian yang kedua, Prof. Tri, untuk sharing material genetik ya, ini terkait mungkin bukan riset,
Nah, ini mungkin harus ada ini usulan nggih Prof Tri, mohon izin. Mungkin keliru. Kalau terkait pelayanan Prof Tri, bagaimanapun rumah sakit pendidikan, khususnya rumah sakit Sarjito ataupun rumah sakit AHS, sedemikian luar biasa material genetiknya yang itu memerlukan diagnostik. Nah, kalau kemudian syarat-syaratnya dianggap seribet dengan MTA untuk riset, itu tentunya menurut kami pribadi sebagai pemberi pelayanan itu sangat menyulitkan karena MTA-nya begini, MTA-nya begitu, MTA-nya ini kita mau dibantu loh, bukan mau katakanlah karena pasiennya juga belum BPJS semua tidak mau, tapi sekali lagi ini usulan. Mohon perlu diperhatikan bahwa tolong misalnya MTA untuk pelayanan itu mungkin perlu dibedakan dengan MTA untuk riset karena ini kita dibantu, mereka menawarkan banyak sekali yang menawarkan. Tapi kemudian kita jadi ya pasti kita mengajukan MTA, tetapi kalau kemudian itu dianggap semacam riset, itu MTA-nya mungkin akan ribet. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin terima kasih Pak Andri, mohon tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gunadi. Silakan Prof Tri dan nanti singkat dari Bu Noni, apakah sering terjadi seperti ini? Karena waktu kita tinggal 3 menit. Ya, monggo. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di parallel session, Ibu dan Bapak. Silakan, Prof Tri. Pak Tunun, saya tegaskan Pak Gunadi, Komisi Etik tidak pernah meminta MTA jadi untuk meng-approve. Tapi yang kami minta adalah di dalam protokol, silahkan ditulis dengan jelas. MTA akan didapatkan. Setelah MTA didapatkan, baru baru materialnya boleh akan dikirimkan. Jadi tentu saja tidak akan menjadi persyaratan kami bahwa di Komisi Etik kalau MTA jadi baru kami approve, tidak. Tapi yang penting adalah ada pernyataan yang jelas bahwa MTA akan diurus dan material akan ditransfer hanya kalau MTA sudah jadi. Dengan menulis seperti itu, Komisi Etik sudah memberikan apresiasi yang cukup bahwa peneliti mengikuti regulasi yang ada di Indonesia. Itu saja, itu yang kedua. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang MTA pelayanan. Kalau tujuannya adalah pelayanan, tentu saja tidak perlu ethical approval. Yang ada adalah izin dari direktur. Sehingga dengan demikian maka mohon untuk dimengerti, kalau tujuannya untuk pelayanan tidak usah pakai ethical approval. Tapi kalau tujuannya untuk mendapatkan data, mendapatkan publikasi ilmiah, mendapatkan ilmu baru, mendapatkan paten, baru itu skemanya adalah skema penelitian. Nah, itu baru Bapak Ibu nanti dimohonkan untuk bisa berkomunikasi dengan Komisi Etik. Seperti itu. Yang pertama tadi, untuk yang kesempatan tidak datang berikutnya dan seterusnya, monggo itu saya kira kembali kepada peneliti. Pertimbangannya apakah memang ini kesempatan ataukah kita dimanfaatkan oleh perusahaan besar karena kita ini termasuk orang-orang yang dianggap tidak memiliki chance untuk mendapatkan itu dan seterusnya. Nah, ini perlu dipertimbangkan dan pertimbangannya saya kembalikan kepada para peneliti. Berkaitan Pak Gunadi ke Pak Andri. Terima kasih Prof Tri. Singkat Bu Noni, silakan. Ya, memang ketinggalan kita dalam uji klinis, terutama uji klinis global itu ya, impact-nya itu sebetulnya kepada masyarakat yang membutuhkan, ya pasien yang membutuhkan, unmet medical needs gitu. Jadi memang kami setuju, kami diperlukan terobosan agar bagaimana uji klinis, kesertaan kita dalam uji klinis global itu bisa lebih ditingkatkan lagi. Itu mungkin dari saya. Sorry, satu lagi ya Dr. Andri. Mungkin perlu diklarifikasi, yang lama ini memang bukan uji kaji di ethical committee sendiri, tapi MTA reviewer di Litbangkes ini yang timeline-nya itu tidak bisa diprediksi. Itu saja mungkin, Dr. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Noni. Jadi Ibu dan Bapak, itu saya kira di Bu Noni ada satu pertanyaan di chat, nanti boleh dibaca. Jadi kalau kita melihat bahwa skema-skema
research kolaborasi ini sebenarnya sudah jelas. Tadi panduan-panduannya, bahkan Bu Noni sudah sampaikan semuanya. Untuk ethical review juga sama, ya sudah ada panduan dan itu sudah banyak dipraktekkan. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang masih in between gitu ya, apakah riset dan pelayanan, karena tadi Prof. Tri terakhir menyampaikan ini kalau pelayanan direktur, kalau riset itu harus pakai etik. Ini tentu masih perlu kita definisikan ulang ya, karena kadang-kadang sulit dipisahkan. Kemudian yang kedua, kita melihat ada persoalan di dalam review, baik itu tadi disampaikan Bu Noni di Litbang ke sana maupun di tempat kita. Nah, ini tentu harus kita pecahkan bersama-sama. Contohnya tadi ada satu komisi etik di rumah sakit. Sebenarnya tidak perlu, kata Prof. Tri. Nah, ini mungkin perlu kita sosialisasikan supaya tidak banyak resource yang harus dibuang di rumah sakit hanya untuk mendirikan satu komisi etik, dan itu menjadi barrier bagi riset-riset yang akan dikerjakan di rumah sakit. Nah, jadi intinya benar Pak, saya kira komunikasi, kalau kompetensi kita sudah punya semua, tetapi semangat komunikasi dan kolaborasinya yang harus ditingkatkan lagi, dan juga bagaimana kita memahami aturan-aturan yang ada, termasuk international regulation, supaya kita bisa involve di sana. Nah, namun satu poin yang tadi disampaikan oleh Bu Noni mengenai timeline, ini saya kira memang sudah harus kita tekankan kembali bahwa punctuality ya, ketepatan waktu itu tantangan berat ya, yang harus kita selesaikan bersama-sama. Karena Ibu dan Bapak tahu kemarin ada satu kapal besar di terusan Suez ya, itu melintang, itu ruginya per jam itu triliun katanya. Nah, demikian juga dengan riset seperti ini. Satu hari delay itu kita bisa bayangkan berapa yang akan menjadi cost-nya. Oke, terima kasih sekali Bu Noni dan Prof. Tri atas kontribusinya dalam session yang awal ini, dan juga kepada Ibu dan Bapak yang sudah menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saya kembalikan waktunya kepada Dr. Jonathan. Terima kasih. Silakan Dr. Jonathan.